Halo, selamat datang di channel saya, membahas obat dan penyakit pada level molekuler. Ya, topik kali ini adalah Disease Modifying Anti-Rheumatoid Drug atau DMARD, suatu kelompok obat yang digunakan untuk mengobati penyakit rheumatoid arthritis. Ini adalah part pertama tentang mengantar DMARD, dan untuk DMARD yang lain akan dibahas pada video-video berikutnya. Apa itu DMARD? DMARD adalah obat antirematik pemodifikasi penyakit. Antirematik di sini bukanlah seperti rematik yang kita kenal di masyarakat. Ini adalah suatu golongan obat yang dapat memodifikasi penyakit rheumatoid arthritis. Ini adalah suatu penyakit autoimun. Beberapa obat juga digunakan untuk indikasi penyakit yang lain seperti ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, dan systemic lupus erythematosus atau SLE. Obat-obat ini bekerja untuk mengurangi nyeri dan peradangan, mengurangi atau mencegah kerusakan sendi, dan menjaga struktur dan fungsi sendi. Inilah yang membedakan DMARD dengan golongan lain, misalnya adalah non-steroid anti-inflammatory drug atau NSAID, yang mana DMARD butuh waktu dalam hitungan minggu atau bulan untuk mengerahkan aksinya, sedangkan NSAID beraksi cepat dalam mengurangi nyeri. DMARD menekan imun tubuh yang terlalu aktif dan atau sistem peradangan, sedangkan NSAID hanya menekan gejala dan tidak dapat memodifikasi penyakit. Namun pada prakteknya, senyawa NSAID sering digunakan berkombinasi dengan DMARD. Jenis DMARD dibagi menjadi tiga, yaitu DMARD konvensional atau tradisional, DMARD biologis, dan DMARD kinase inhibitor. Berikutnya akan saya bahas satu persatu terkait jenis DMARD ini. Pertama, DMARD konvensional. DMARD ini biasanya sudah memiliki indikasi lain, misalnya adalah methotrexate yang digunakan untuk terapi anti kanker. Jadi penggunaan methotrexate sebagai DMARD ini adalah sebagai off-label. DMARD konvensional memiliki harga lebih murah dibandingkan dengan DMARD biologis atau kinase inhibitor. Pada prakteknya, obat DMARD konvensional sering digunakan dalam bentuk kombinasi dengan organ biologis atau kinase inhibitor. Contoh DMARD konvensional yaitu methotrexate, sulfasalazine, hidroksikloroquine, leflunomid, dan azathioprine yang saat ini sudah jarang digunakan. DMARD biologis memiliki nama lain agen biologis tertarget, agen biologis, atau DMARD biologis. Obat-obat ini diproduksi menggunakan teknik biologi molekuler atau DNA rekombinan. Obat-obat ini didesain untuk mencegah atau mengurangi inflamasi yang merusak sendi. DMARD biologis menyasar sel-sel imun, sendi, atau produk yang disekresikan dalam sendi, yang mana produk tersebut semuanya menyebabkan radang dan kerusakan sendi. Obat DMARD konvensional seperti MTX sering digunakan bersamaan dengan DMARD biologis. Anti-TNF merupakan kelompok DMARD biologis yang sering digunakan, meliputi etanercept, adalimumab, infliximab, certolizumab pegol, dan golimumab. Agen biologis lain yang juga digunakan dengan menyasar molekul lainnya seperti abatacept yang menyasar CTLA4, rituximab suatu anti CD20, tocilizumab anti IL-6, sarilumab anti IL-6 reseptor, dan anankira anti IL-1. DMARD biologis bekerja lebih cepat dibanding DMARD konvensional. Beberapa obat bekerja 2 minggu atau 4 atau 6 minggu untuk yang lain. DMARD kinase inhibitor memiliki nama lain sinetik tertarget, diproduksi dengan teknik pembuatan obat konvensional umumnya. DMARD kinase inhibitor sama efektifnya dengan DMARD biologis, digunakan sebagai tablet yang ditelan oral, contohnya tofacitinib, baricitinib, dan upadacitinib. Sama pula dengan yang kinase inhibitor, sama pula dengan agen biologis, dia direkomendasikan dengan organ konvensional seperti methotrexate dan bekerja lebih cepat dibanding DMARD konvensional. DMARD biologi dan kinase inhibitor memiliki efek samping, yaitu membuat lebih mudah terkena infeksi tertentu.
Ini mudah dipahami mengapa, karena agen ini menyasar molekul imun, yang mana molekul-molekul tadi memiliki fungsi tertentu dalam menjaga pertahanan tubuh. Jika itu dihambat, maka akan mengganggu dari sistem keseluruhan yang salah satunya membuat lebih mudah terkena infeksi tertentu. Sehingga kedua obat ini tidak boleh digunakan pada orang dengan infeksi serius. Untuk membantu mengurangi risiko infeksi tertentu, penting untuk memastikan bahwa pasien telah menerima semua vaksin yang direkomendasikan sebelum memulai terapi DMARD, termasuk vaksin influenza. Risiko herpes zoster lebih tinggi dengan inhibitor kinase daripada obat yang lain. Sebelum pengobatan anti-TNF, perlu dilakukan tes tuberkulosis terlebih dahulu. Ini juga berlaku untuk penggunaan kinase inhibitor. Perlu diperhatikan tentang penggalian riwayat multiple sclerosis atau limfoma, karena agen anti-TNF telah dikaitkan dengan peningkatan lebih lanjut dalam risiko limfoma dalam beberapa penelitian, tetapi tidak pada obat yang lain. Bagaimana memilih antar DMARD? Ini ditentukan dari tahapan dan kepadan penyakit, analisis risiko dan manfaat, dan pertimbangan kesesuaian pasien, misalnya kenyamanan. DMARD konvensional dan kinase inhibitor dapat diberikan secara oral, sedangkan agen biologis harus diberikan lewat suntikan karena merupakan suatu produk protein. Hal-hal yang perlu didiskusikan dengan pasien, pertama adalah kemungkinan efek samping dan toksisitas, jadwal penggunaan, frekuensi monitoring, dan hasil yang diharapkan. Dan perlunya adanya tes pendahuluan, misal riwayat infeksi. Ya, sekian tentang pengantar DMARD. Untuk lebih detail terkait tiap jenis DMARD akan saya bahas pada video berikutnya. Ya, jika Anda baru datang di channel ini, bisa mendukung dengan cara subscribe. Terima kasih.